Jangan sombong. Jangan sombong, Bu. Tetegok ngedot, jangan macam-macam. Jam berapa tenek kemuncang lan jual obat nih. Mama nak senang deh kira-kira. Lah segelas. Lah kemuncang jual obat. Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian yang terakhir yang keempat, apa tadi? Bani Adam. Bu, kita nih nineng kita siapa? Siapa neneng kita? Nabi Adam tuh berapa umur? Ain tahu Ustaz. Nu umurku lagi dek lagi. Dia teringat lagi. Bani Adam, artinya Nabi Adam. Adam itu berasal dari tanah. Nabi Adam neneng kita berasal dari tanah. Adam berasal dari tanah. Tidak ada yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala antara orang Arab dan bukan orang Yang mulia di hadapan Allah tidak lain adalah nilai apa dibaca tadi? Ketakwaan di hadapan Allah. Jemaah yang paling mulia itu jemaah yang bertakwa kepada Allah. Nak jemaah Arab pergi sama dia bertakwa bukan. Nak jemaah besar tinggi, besar abang, hidung mancung bukan. Bukan orang yang mulia di hadapan Allah. Akan tetapi yang mulia di hadapan Allah, inna akramakum, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Terakhir kakunjuk lagi muneng-munengan. Ada ayam bangkok, ada ayam dusun. Jawab, ayam bangkok di sama ngagi ayam dusun walaupun sama-sama. Ada pisang raja, ada pisang Ambon. Pisang raja di sama ngagi pisang Ambon walaupun sama-sama. Ada jema kecamatan Merpayang, ada jema Mergelumpai, di sama ada jema Utan. Jema Mergelumpai di desa jema walaupun sama-sama. Ngapa? Karena jema Mergelumpai sembayang ga, ngaji ga, salat ga, puasa ga, gale. Puasa gale tidak? Makanya kalau ada jema di desa sembayang, berarti dia sama jema Utan. Kalau anak nek dia tahu ngaji sama dengan anak jemaah. Kalau dia singgung tidak mau lupa cerita. Amal lakinya di sembahyang berarti lakinya jemaah. Kamu tuh lah. Jangan kamu mau Ustaz ini cek kata kamu kan. Amal ada bininya nek di sembahyang sama dengan jemaah. Sama dengan jemaah Utan. Itulah. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Asar? Belum? Semenit lagi. Jemaah Utan apa jemaah sini? Jemaah Utan apa jemaah kecamatan Merpayang? Bu, siapa namanya? Bu ini? Bu, siapa nama kamu, Bu? Bu Eli kecek kalau nggak jemaah rumah nggak kan? Kita andai-andai kuda apa? Bapak apa? Mama apa kata? Yang? Papi. Jadi katanya Pak, kita muning-muningan kuda. Itu tandanya ama sampai kita ngaji itu. Apa katanya muning-muningan? Ada jemaah Utan, ada jemaah dusun. Kita ini kan jemaah dusun je. Ada jemaah Utan. Nah, pokoknya muning-muning kalau itulah. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, 10 menit lagi. 40 ya. 44 ngapa itu? Di dakor itu. Di dakor ya. 44 kan? Itu 10 menit lagi berarti. 40. Taruhlah 5 menit kalau ngambil duduk kapo. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah,
Jadi kembali kepada tema tadi bahwasanya indahnya kebersamaan dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai pengulian kita sehari ini, kita ini adalah jematua, laba cucung, laba anak dan lain sebagainya. Kalau kapacak kita lah ngaji ini, kita jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya keluarga kita, akan tetapi menjadi contoh, akan dapat menarik orang-orang di sekitar kita untuk ingat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama anak-anak kita. Anak-anak kita ni harus kita arahkan untuk senantiasa belajar ngaji, maka kita didesukang didik. Dia nak baca buku profesor itu, dia nak baca buku profesor ini, dia anak bacalah di dalam Al-Quran itulah, lah lengkap di sana. Ada 3 tahapan dalam mendidik anak itu. Mendidik anak yang pertama tahapan, kalau nak nonton di YouTube, kalau aku buatkannya mainnya kalau masih ada edit. Cara lo mana anak ia kecanduan HP. Kalau aku buatkan kalau sampai dia dewasa. Ustadz Effendi PGA. Nah di sini mungkin sekitar 3 hari lagi mungkin nama video nyambung-nyambung kan ya. Kalau aku edit, pelapa cak nonton kamu sekitar 3 hari 4 hari. Ustadz Effendi PGA. Hanya jangan lupa like and subscribe and comment. Share. Itu. Jadi, teknik anak itu dari 7 sampai 0 jadikan dia sebagai seorang raja. Ini cara agama mendidik anak. Lo mana raja? Kita layani dengan sebaik-baiknya, yang paling baik, makanan yang paling baik, pakaian yang paling baik, servis yang paling baik. Kita mandika, kan lo raja deh kan? Kita suapi. Udah itu kita pagi, kita CUE, kita antar sekolah, ke motor kita angkat, hari-hari kita gendong. Jalan dia? Dijadikan seorang raja. Sembari kita jadikan seorang raja, mulailah kita masukkan, yaitu untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nyanyi-nyanyian tadi. Jadikan dia seorang raja. Itu kalau di GKC. Sampai 7 tahun hadis Nabi berlaku. Kalau anak sudah 7 sampai 10 tahun, kalau dia tidak sembahyang, pukul. Ama bahasa kita babuka. Babukat itu bahasa kita. Ada pula nanya Ustaz, mama kata anu dakce. Entah kan dakce ini kan pintar gale. Aku kan musting itu. Katanya Ustaz, mama kamu katanya sentimenian hadis Nabi itu katanya. Mama tahu apa hukumannya? Katanya kami jemalah tua dia tidak sembahyang. Tahu apa hukumannya? Amu dah kecil kan dia begas. Amu jemaah tua. Amu. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Saking Rasulullah SAW menekankan anak itu ajunglah belajar sembahyang, empok kasih waktu diajak imaman maghrib, apakah subuh, apakah tengah hari, diajung, dipaksa, diajari. Tutus kata Rasulullah Madinah, hanya jangan menyakiti sampai kita menjadi cacat. Aku empok ngaji muku mal itulah, Pak Kades. Dia tengah gua minum, sehingga dia ingat terus Pak Kades kan. Aku Kades ngaji muku mal itulah, muku mal dulu, dindak sembahyang ngagi aku dulu. Bersyukurannya aku di tangan aku sembahyang. Jika me sembahyang lah. Tidak, lo dengan yang ini kan. Ngolang lagi lah sebulan ku tegur lagi. Jika sembahyang lah, oi. Masih kena lo dengan yang. Kau sembahyang tidak? Naik dikit puluh. Lo itu cara jangan, karena setiap kita menegur baik anak, istri maupun suami, laki tidak sembahyang, itu dicatat sebagai nilai ibadah. Jangan mudah bosan. Sembahyanglah kata kita. Masih kini dinda, nah kata kamu, dinda kamu sembahyang nih, lagi kades, lagi nukar. Lagi DPR, lagi nukar. Kutukar kalau kamu nih, sembahyanglah jadi. Jadi tahapan kedua, kalau anak lah 7 tahun sampai dia kelas 1 SMA, jadikan dia sebagai budak. Itu apa budak? Harus nurut. Makanya kita jemaah tu marah tu ancak sekali jangan. Apa betinanya memang lah kudratnya kemuncang. Kebila memorinya penuh kemuncang kan nih. Mabas. Baru saja yang cinta muta ditaku Jalan di dulu. Kebila lama karena terlalu banyak gagawean, terlalu banyak pikiran ngelambas.
Mana kata kita tadi mah kunci tadi mah mana pula katanya ki muda bisa kedang maju 3 piring. Ngelambas lah itu kan. Maju 3 piring kunci lagi dek corona lagi nepek kayaknya. Lah itu dia jawab kita sekata. Kata kita mana cenila tadi? No. Mana pula cenila lagi dek kekelagayan. Aturannya amalan ngaji mana cenila tadi? Kalau di sebelah situ kan. Kalau terbaje. Nyala dia deh, kalau lah ngaji lo itu. Nah jadi dari umur 7 tahun, 10 tahun sampai di kelas 1 SMA, anak itu jadikan budak. Jadikan budak. Kita ancak marah sekali. Jema tu khususnya kita lanang. Kita ancak marah sekali. Amun dalam pak tadi kecolka. Ancak marah nion. Aku anakku dulu kan yang ndak lanak apa namanya? Lana SD ke Pucuk gitu kan mulai main HP ni dek corona lagi gawean. Jegu saja bagi main HP. Dipantau makan dia, sembayang dia. Teknik lo mana? Teknik kena di YouTube. Jadi caranya ya pertama tadi dijadikan seorang raja dari 0 sampai 7 tahun. 7 tahun sampai ke kelas 1 SMA dijadikan jadi budak, harus nurut dengan kita. Sembayang kita. Sembayang. Sembayang dia ke mana? Harus nurut. Lu itu jangan kita sayang menang kayak anak dia akhirnya jelah dia terbiasa sampai besar. Isan di SMA, kelas 1 SMA sampai dia lah berkeluarga, sampai dia lah bercocong, dijadikan seorang teman. Dijadikan seorang ngapa? Karena dari kelas 1 SMA itu anak kita ini akan menghadapi dunia ini yang dia tidak keruan jawabannya. Jangan sampai dia tidak betah di rumah. Kalau dia tidak betah di rumah, maka dia akan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan ini di luar rumah. Nilai banyak terjadi mabuk, banyak terjadi narkoba dan lain sebagainya. Maka jadikan dia sebagai teman. Dia balik sekolah, kita pantau kudai. Kita pantau ke mandi lah kudai. Ke gaduh lah kudai. Jangan satu sampai lah nanam piling. Terlambat 3,5 jam, kita tatar tangan. Ya, dijadikan seorang teman. Jadi ngapa sangka kabar terlambat? Banyak-banyak pertanyaan bagi anak. Kalau dia umur lah SMA itu harus banyak-banyak pertanyaan. Harus banyak-banyak komunikasi. Udah itu ngarai jangan dang makan. Amedang makan terukupkannya aja. Apa kata dewe? Marah saja katanya. Tak lanyap dia kan. Jadi dijadikan dia sebagai kancit. Lalu tanya ke, nak sembayang nak? Ay katanya dang sedot menang. Gila kan. Hanya sembayang dikit lagi. Dia tidak sembayang tanya ke, dampingi. Ngapa sangka kabar dia tidak sembayang? Itu apa ruginya? Itu apa kekendaan kabar? Harus akrab supaya dia pacak menyelesaikan berbagai permasalahan dalam kehidupan ini dengan komunikasi. Sehingga sampai dia berkeluarga, masih dia bercerita dengan kita itulah. Kelemahan dan kekurangan, karena orang tua ini menjadi model dalam kehidupan rumah tangga. Ilok ngekaru, anak tadi niru, tergantung kita nila dicontoh. Contoh kita kan, ama kita dicontoh di baik, nyala dia kemana kina ngebaka segala permasalahan dalam kehidupan sehari. Hanya kalau dia lepacak, pada menyelesaikan permasalahan ini katanya, amalah berkeluarga, mendongnya rengis, darah tinggi, dia tahu tene, ngagi bapang baik katanya. Mencakap ahlinya, kalau dia ahli adib dia, ahli di luar dicakai permasalahan rumah tangga. Ngagi siapa? Ngagi ustaz, ngagi kiai, ngagi jemaah-jemaah tu, dia sukses dalam kehidupan berumah tangga. Dia diceritakan lewat lagu, dia diceritakan lewat HP, dia diceritakan di tengah laman. Ceritakan lewat tengah laman saja. Ay pusing ni anakku laki itu. Apa? Satu balik lah ke malaman. Gimika tu lah. Diceritakan di tengah laman. Udah itu apa? Akan kau hobi pula dia tu masak kuning. Mencakap ada tidur neman. Makan neman. Nah jadi dia ceritakan itu lagi. Kalau jemaah ngaji dalam kehidupan aja, ya senantiasa dia dikembalikan kepada ilmu agama. Itu apa tadi yang pertama? 0 sampai 7 tahun jadikan seorang 7 tahun sampai kelas 1 SMA jadikan. Kemudian dari taruhlah SMA sampai dia seterusnya jadikan teman. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, saya kira hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala
Yang baik silakan kamu ambil, yang tidak baik silakan buang jauh-jauh. Capakkah jauh-jauh. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk ilmu pengetahuan kita di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seletup bawa cucup padiketan ditanam tula. Kututup bukan cukup, hanya waktu batas inilah. Demikianlah doa. Baik, sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'al waladan salih wa salihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tim lana bi husnul khatimah. Allahumma tim lana bi husnul khatimah. Allahumma tim lana bi husnul khatimah bi kalimati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acara yang ke-6 penutup. Mari kita bersama-sama melakukan hamdalah.